Kami dari kelompok Ekosistem Lamun akan mempresentasikan ekosistem Padang Lamun, perairan Teluk Bakau, Kabupaten Kepulauan Riau. Kelompok kami terdiri dari Jian Puspitasari, Kautsar Novaldi, Putri Ayu Febrianti, Putu Septari Kade, Resi Aprilia Katarina, Trisna Haji Setiawan, dan Yunia Sastrawarna. Outline kita adalah pendahuluan, gambaran umum, analisis, dan penutup. Selanjutnya adalah pendahuluan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas wilayah lautan hampir 2/3 bagian dari seluruh luas wilayahnya. Indonesia memiliki potensi sumber daya pesisir dan lautan berupa sumber daya perikanan, mangrove, terumbu karang, dan juga padang lamun. Selain itu, sumber daya mineral minyak bumi dan gas alam termasuk bahan tambang lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Adapun ekosistem yang kami pilih adalah padang lamun. Padang lamun merupakan tumbuhan berbunga dan berbiji yang telah beradaptasi penuh terhadap perairan laut. Tumbuhan padang lamun terdapat di perairan dekat pantai yang dangkal, baik di daerah tropis maupun di daerah temperate. Jumlah jenis tumbuhan lamun yang ditemukan di seluruh dunia sebanyak 50 spesies, dengan 12 spesies diantaranya terdapat di Indonesia. Seiring dengan banyaknya aktivitas manusia di dekat perairan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan padang lamun maupun ekosistem laut lainnya, sehingga perlu adanya penyadaran masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya ekosistem lamun dan membentuk forum komunikasi antara pemangku kepentingan yang diinisiasi Dinas Desa Teluk Bakau dan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan lingkungan pesisir. Untuk memaksimalkan usaha-usaha yang dilakukan, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ekosistem padang lamun di Teluk Bakau, Kepulauan Riau. Selanjutnya adalah gambaran umum. Secara geografis, Desa Teluk Bakau terletak di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, dengan potensi sumber daya alam berupa pertambangan, minyak dan gas, serta pariwisata. Teluk Bakau mempunyai luas 112,12 km persegi yang terletak kurang lebih 10 meter di atas permukaan laut. Adapun batasan-batasan dari Desa Teluk Bakau adalah Desa Malang Rapat di sebelah utara, Kelurahan Kawal di sebelah selatan, Desa Taupaya Utara sebelah barat, Paut Sina Selatan di sebelah timur. Untuk kondisi iklim, Desa Teluk Bakau dapat dilihat dari kondisi iklim secara umum dari Pulau Bintan. Adapun kondisi iklim dari Pulau Bintan sendiri termasuk iklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata 2.214 mili per tahun dengan jumlah hari hujan kurang lebih 110 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yakni 347 mili dan terendah terjadi pada bulan Agustus dengan jumlah sebesar 101 mili. Untuk suhu rata-rata bulanan selama 5 tahun yakni sebesar 22,5 derajat Celcius sampai dengan 26,2 derajat Celcius. Suhu terendah rata-rata yaitu sebesar 23,9 derajat Celcius dan suhu tertinggi rata-rata adalah 31,8 derajat Celcius. Cuaca di daratan Pulau Bintan cukup terik dan panas pada siang hari. Namun untuk di wilayah pantai cuaca cukup nyaman. Hal tersebut dipengaruhi oleh angin laut yang dapat menyeimbangkan cuaca terik yang terjadi di Kepulauan Bintan sendiri. Kemudian untuk kelembapan udara berkisar antara 83 sampai dengan 89%. Berikut ini merupakan gambaran umum tentang topografi dan lereng. Daratan Pulau Bintan memiliki topografi lereng yang sangat beragam, yaitu terdapat datar landai, berombak, bergelombang, dan berbukit. Memiliki ketinggian wilayah berkisar 0 hingga 50 meter di atas permukaan laut. Bentuk topografi di Pulau Bintan sebagian besar merupakan lahan berombak hingga bergelombang, di mana sebesar 53,37%. Dan juga terdapat lahan dengan topografi datar di Desa Berakit dan Gunung Kijang. Berikut merupakan data kemiringan lereng dan sebaran kemiringan lereng, dan juga terdapat peta tentang kelerengan Pulau Bintan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang habitat lamun. Ekosistem lamun merupakan ekosistem yang dinamis sehingga apabila terjadi gangguan tersebut akan menurunkan keseimbangan ekologisnya. Gangguan tersebut dapat berupa gangguan fisik seperti badai dan pasang rendah yang membuka dan mengeringkan ekosistem lamun, sehingga dapat berubah struktur komunitas dan luasan wilayah ekosistem lamun. Gangguan biologi yang ditimbulkan aktivitas hewan penggali lubang seperti udang, kepiting, dan beberapa jenis ikan, serta aktivitas hewan pemakan lamun seperti bintang laut, bulu babi, dan duyung. Adapun status padang lamun, menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004, pada kondisi kaya atau sehat terdapat 60%, pada kondisi kurang kaya atau kurang sehat terdapat 30-59,9%, dan pada kondisi miskin terdapat 29,9%.
Selanjutnya ada substrat. Menurut Beggen tahun 2001, tumbuhan lamun mampu hidup pada berbagai macam tipe substrat, mulai dari lumpium hingga karang. Kebutuhan substrat yang paling utama adalah kedalaman substrat yang cukup. Peran kedalaman pada substrat dalam stabilitas sedimen yaitu sebagai pelindung tumbuhan dari arus laut dan sebagai tempat pengelolaan serta pemasok nutrien. Hampir semua tipe substrat lumpur berpasir yang tebal di antara hutan rawa mangrove dan terumbu karang. Selanjutnya ada kedalaman dan kecerahan. Kecerahan perairan menunjukkan kemampuan cahaya untuk menembus lapisan air pada kedalaman tertentu. Pada perairan alami, kecerahan yang sangat penting karena erat dengan proses fotosintesis. Semakin tinggi nilai kecerahan, maka akan tinggi pula tingkat penetrasi cahaya ke kolom perairan. Penetrasi cahaya matahari atau kecerahan sun getting bagi tumbuhan lamun. Hal ini terlihat dari selebaran lamun yang terbatas pada daerah yang masih menerima cahaya matahari, menurut Supri Haryono tahun 2009. Selanjutnya yaitu gambaran umum, padatan tersuspensi total. Padatan tersuspensi total atau STT adalah bahan-bahan tersuspensi yang tertahan di Kelmachili pore dengan diameter pori 0,45 mm. TSS terdiri dari lumpur dari pasir luhsan serta jasaretnit yang terutama disebabkan oleh kikisan tanah atau anion terbawa pada badan air. Menurut Effendi 2003, pasang surut, padang lamun tumbuh subur terutama di daerah pasang surut terbuka serta perairan pantai yang dasarnya berupa lumpur, erpi seperti kerikil dan patahan dengan karang mati dengan kedalaman 4 meter. Pengaruh pasang surut serta struktur substrat mempengaruhi zona sebagian jenis lamun dan bentuk pertumbuhannya. Lamun hidup di perairan yang dangkal dan jernih pada kedalaman berkisar antara 2-12 meter dengan sirkulasi air yang baik. Yaitu selanjutnya ada konservasi lamun. Perencanaan konservasi membutuhkan pengambilan keputusan tentang konfigurasi, lokasi, dan pengelolaan kawasan. Tujuannya adalah untuk mencapai representasi keanekaragaman hayati untuk biaya sekecil mengefektivitaskan perencanaan konservasi sistematis ditentukan oleh efisien dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan konservasi, ketahanan dan fleksibilitas dalam menghadapi penggunaan lahan dan akuntabilitas dalam memungkinkan keputusan untuk ditinjau secara kritis. Selanjutnya masuk ke bagian analisis berupa potensi dan permasalahan. Adapun potensi pada wilayah studi kami ini adalah dapat menyimpan karbon sebagai upaya dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan adanya hamparan padang lamun yang indah sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan membuka objek pariwisata pada perairan Kepulauan Riau sehingga dapat mendukung perekonomian warga setempat dengan membangun permukiman di atas perairan sebagai tempat berlabuh para nelayan. Kemudian permasalahannya yaitu adanya gangguan akibat kegiatan masyarakat setempat pariwisata dan diikuti dengan kegiatan nelayan di sekitar padang lamun. Nelayan-nelayan lokal yang ada di Teluk Bakau ini melabuhkan kapal mereka, oleh karena itu kondisi perairan tersebut agak keruh. Kemudian masuk ke analisis selanjutnya yaitu analisis kerentanan. Adapun kerentanan pesisir pada Pulau Teluk Bakau dapat dilihat bahwa kerentanan pesisir dibagi menjadi 3, yaitu pertama dari aspek sosial, kedua ekonomi, dan yang ketiga lingkungan. Yang pertama sosial, dengan adanya penangkapan ikan yang berlebihan akan berdampak kerusakan padang lamun. Selain itu juga berpengaruh langsung pada kerusakan lamun dan kelestarian keanekaragaman hayati. Yang kedua ekonomi, kerusakan lamun dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat Kepulauan Riau yang berprofesi sebagai nelayan. Padang lamun memiliki berbagai ragam potensi yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi bagi masyarakat pesisir. Ketiga lingkungan, adanya variasi terhadap lamun di perairan Teluk Bakau menunjukkan bahwa kondisi Pulau Teluk Bakau memiliki tingkat kestabilan yang berbeda-beda. Dari faktor alam ada beberapa faktor yaitu meliputi suhu, salinitas, pH, dan tingkat kecerahan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada stringnya itu kekuatan. Dengan adanya hamparan padang lamun yang indah sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan membuka objek pariwisata pada perairan Kepulauan Riau sehingga dapat mendukung perekonomian warga setempat dengan membangun permukiman di atas perairan sebagai tempat berlabuhnya nelayan-nelayan. Kemudian ada weakness yaitu kelemahan. Kerusakan lamun dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat Kepulauan Riau yang berprofesi nelayan. Padang lamun memiliki berbagai
berbagai ragam potensi yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi bagi masyarakat pesisir. Kemudian ada opportunity, yaitu peluang, gangguan akibat kegiatan masyarakat setempat dan juga pariwisata dan nelayan di sekitar Padang Lamun. Di kepulauan ini penduduknya cukup banyak sehingga masyarakat mengendalikan kapal-kapal sebagai sarana transportasi untuk mencari penghasilan di daerah setempat. Untuk kondisi perairan tersebut menjadi agak keruh. Kemudian ada threat, yaitu ancaman. Nah, ancaman secara alami adalah bencana alam, seleksi alam, serta perubahan kondisi fisik dan alam di sekitar perairan Teluk Bakau. Contohnya dari ancaman kegiatan manusia adalah seperti membuang sampah ke laut, nelayan nakal yang menggunakan bom peledak dan pukat harimau, serta pembuangan limbah hasil industri yang dibuang secara langsung ke laut. Kesimpulan dari materi ini ada 3 poin. Pertama, kondisi lamun di perairan Teluk Bakau tidak mengalami gangguan ekologis secara nyata, walaupun adanya kegiatan pengembangan wilayah pesisir merupakan suatu ancaman bagi lamun. Kedua, sumber daya lamun yang ada di Teluk Bakau masih mendapat ancaman dari dalam maupun dari luar lingkungannya. Paling serius ancamannya adalah dari pembangunan resort dan tempat di atas perairan, pembuangan limbah industri wisata maupun limbah rumah tangga dan penangkapan ikan. Ketiga, strength pada Teluk Bakau Riau adalah perkembangan dalam sektor ekonomi, yaitu reklamasi dan pesisir. Kelemahannya adalah kurangnya maksimal arahan untuk para warga agar tetap menjaga keseimbangan perairan. Kesempatannya adalah perairan Kepulauan Teluk Bakau Riau ini memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi bagi masyarakat. Ancamannya adalah bencana alam dan kegiatan manusia.